saya sudah gembor-gembor berkuar tentang jati diri saya saja. Waktu itu begitu ditanya seperti apa dan bagaimana sih, saya nggak bisa menjelaskan. Sama dengan saya dulu waktu mau mengkaji diri di Boyolali di tempatnya Pak Web itu, melalui satu keluarga itu sakit semua dan saya sendiri terus setiap 2 hari sekali masuk rumah sakit ya karena nggak tahu diri, nggak sadar diri bahwa ternyata di balik perilaku saya ternyata ada karma yang tersembunyi yang tidak saya ketahui itu. Jadi tentang itu kan nanti benturannya melalui karma-karmanya itu, yang artinya karya manusianya itu sendiri, perbuatan manusia itu sendiri. Kalau saya malah kejamnya 7 keturunan dulu sejarah saya ini. Semua orang tahu begitu menebutnya mas saya itu, saya tahu siapa saya dulunya itu seperti apa dan bagaimana. Maka mencari saya di sini sangat mudah sekali dengan namanya Laswati. Wes kata-katanya kalau enggak supir batu kumbung pasti mantan preman. Sampai tanya di seluruh sini. Nah, sekarang satu-satunya orang yang mampu menaklukkan diri saya ini kalau orang ya gurunya itu hanya Pak Web. Hanya Pak Web. Saya akui. Kalau melihat proses saya dulu itu sangat dasar. Saya berangkat ke sana itu jadi kalau sudah mengenang itu miris, Mas. Ini satu-satunya orang yang berhasil menaklukkan manusia saya itu hanya Pak Web. Pak Web itu sangat luar biasa. Bukan mengagungkan, bukan mendewakan, bukan mentuhankan, tapi memang fakta, betul. Ngalami sendiri. Wah, bukan saya ini karena muridnya ingin mengangkat namanya, enggak, tanpa angkat dia sudah berangkat. Iya, betul itu. Pak, jenengan butuh berapa tahun untuk menemukan Gusti tadi? Lama, Mas. Wong saya sudah gembor-gembor berkuar tentang jati diri saya saja. Waktu itu begitu ditanya seperti apa dan bagaimana sih, saya nggak bisa menjelaskan, karena konsep, rumus atau wacana, gambaran. Jadi begitu ditanya tentang detailnya, saya nggak bisa menjelaskan pada saat itu. Tapi begitu saya mengkaji lebih dalam, oh ini itu ternyata. Oh iya, nggak bisa ini menggunakan ini, nggak bisa, pokoknya ya cuma semeleh tok wis itu. Nah dari semeleh itu loh akhirnya kesadaran diri itu bangkit, yang artinya menjadi pelaku cinta kasih sayang itu sendiri. Pelaku loh, maksudnya pelaku jiwa raga ini sudah seperti tertanam menjadi pecinta bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya, simpelnya kan seperti itu. Sudah wujudnya sudah menjadi pengkasih bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, menjadi penyayang bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, dan terakhir ini yang menjadi pemaaf bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Ini kalau secara teori praktiknya sulit, tapi kalau natural mengikuti alur ternyata ini itu. Jadi menjadi pecinta, pengkasih, penyayang, pemaaf bagi semua makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri. Pertama kali Pak Lasmidi menemukan Gusti itu apa yang dirasakan? Pertama kali menemukan Gusti yang dirasakan apa? Ya nggak ada rasa seperti yang diceritakan orang-orang, ada cahaya, ada ini, bukan. Ya cuma diri sadar bahwa tiba-tiba kita hanya mencintai apapun, menyayangi apapun. Jadi nggak ada seperti bayangan, seperti cahaya, seperti yang di film-film itu, nggak seperti itu. Ya cuma kesadaran, rasanya itu sadar diri toh. Sadar diri dan sadar diri di situ kebutuhan sehari-hari itu tiba-tiba tercukupi gitu. Jadi hakikatnya di situ.
Kan gini Pak, panjenengan ketika mengalami keterpurukan dalam hidup ya, Iya. dan itu pun intinya itu dalam pencarian Tuhan. Iya, Jadi pencarian. kan masih bingung. Iya. Kenapa kok nggak di pesantren Mas belajarnya? Kan kawan katanya kan orang kalau belajar kepengen tahu Gusti kan di pesantren dan lain sebagainya. Kok malah lebih memilih ke Jawa itu kenapa? Nah, itu yang sering dipertanyakan kepada rekan-rekan saya, teman-teman saya. Kenapa kamu harus di sini? Kan sudut pandangnya kan kalau mengkaji ini kan sesat kan, ya, kafir, musyrik dan sebagainya. Entah apapun yang mereka katakan, yang jelas di sini saya merasakan damai dengan diri saya sendiri. Oh, gitu nih. Iya. Nah, kenapa saya harus ke sana? Dikarenakan ya inilah yang saya cari. Di situ nggak ada ancaman, nggak ada tekanan, nggak ada kata-kata yang Tuhan itu akan menghukum makhluknya sendiri. Gitu. Mustahil gitu. Ya mustahil toh, Tuhan pencipta, penyayang, pengkasih yo. Makhluknya diciptakan kok disiksa, dimasukkan ke dalam api neraka, bahasanya kan itu. Nah ini loh, perlu diluruskan ini Pak Rasmidi. tapi mana bisa kan gitu, meluruskan itu kepada nggak bisa itu Pak. Jadi naturalnya biar dia terpanggil sendiri. Itu naturalnya kan seperti itu. Ya mungkin kita hanya bisa bercerita tapi nggak bisa menghaki untuk ini ya, karena itu panggilan atau pilihan. Orang yang di situ yang sudah capek dengan kehidupannya sendiri itu pilihan. Ketika itu ada nggak keinginan di dalam hati Pak Lasmidi untuk ke pesantren? Ada nggak keinginan? Nggak ada. Nggak. Apa Pak? Ya itu loh yang saya ambil hikmahnya itu. Kenapa menebus kenapa ini ya bahasanya gini, kenapa kok hukuman ini terjadi setelah kita meninggal? Iya toh? Iya. Loh, hukuman ini terjadi kenapa harus setelah kita meninggal? Jari ini ngono Pak. Loh, jari tapi katanya kan seperti itu katanya. Nah, jadi saya nih nggak bertanya nggak panjang lebar ya tentang itu, karena kalau diajak debat saya nggak mampu kan gitu ya. Karena kalau diajak debat bener ya Kak tadi. ya kan, nah itu loh, bener sama bener kenapa harus gontok-gontokan? Betul. Iya, bener mestinya kan saling berpelukan toh. Wujudnya kita itu menjadi cinta kasih sayang, menjadi pelaku ilmunya Tuhan itu sendiri yang menjadi pecinta bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, menjadi pengkasih bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, menjadi penyayang bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, menjadi pemaaf bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena Tuhan pun begitu. Kalau disimpelnya kan seperti itu. Lalu kenapa harus ada perdebatan, harus ada lalu yang terus di puncak terakhir, lalu yang menilai kebenaran ini siapa? Kan begitu tuh Pak. Apakah manusia yang menentukan setelah kita nah ini, tapi saya nggak bertanya kepada siapa. Cukup aku di sini, yang terpenting saya stop dari cara diri saya untuk melakukan kehidupan sehari-hari, saya stop agar secara naturalnya karma yang dulu pernah saya tanam ini akan habis dengan sendirinya. Jadi jangan ditambahi lagi. Yeah. Saya stop dari cara kita memfitnah, menghasut, mengadu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari keuntungan di dalam penderitaan orang lain, ini saya stop. Nah, karma yang dulu tetap berjalan, tapi kan pada akhirnya habis tuh. Ya, nggak ditambahi lagi gitu loh. Kalau kita ngomong aku sudah tobat, karma aku sudah habis, siapa yang menentukan? Apakah diri saya? Kan nggak mungkin. Loh, kok penak tenan. Jadi kita harus rela untuk menebusnya itu dengan lapang dada, dengan kesadaran diri yang penuh, benar-benar sadar kan itu. Ya, itu. Kalau saya itu begitu. Jadi sekarang walau sampai penampilan saya itu nggak tak hiraukan karena saya sudah nggak terjebak di kemewahan, di wis pokoknya kemewahan dan bla 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 segalanya itu nggak terjebak di situ.
pokoknya natural sesuai alami, ini loh aku bukan orang lain gitu saya.